Belum. Pak, kalau soal Oh, lo di sini lo sekarang lo pindah-pindah ya? pindah-pindah Pak. Soal utang KCIC Pak. Apa? Utang KCIC Oh, tadi di sana juga nanya itu dah. Dari pagi sampai sekarang ngejar apanya? kan katanya mau diambil alih pemerintah. Itu gimana skemanya? Skemanya kita tunggu kapan dikasih ke saya. Baru kita beresin, tapi udah clear gimana cara beresinnya. Yang dikasih ke Bapak apanya sih Pak? Kasih isinya. KCIC lembaga. Kan sekarang masih di Danantara. Nanti ada kan diserahkan ke saya karena kan perintah Pak Presiden kita yang beresin gitu. Tapi nggak harus APBN kepake. Saya punya skema tertentu di mana ada tools vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC. Ada target nggak Pak? Target apa? Itu yang disuruh Bapak diambil alih Bapak. Ini lagi proses administrasinya. Itu diputuskan, sebetulnya sudah putus, tinggal proses administrasinya sedang berjalan. Begitu antara dengan kita clear udah selesai. Nanti baru kita lapor lagi ke Presiden. Perusahaannya Pak yang diarahkan ke Bapak. Apanya? Perusahaan yang diarahkan ke Bapak. Maksudnya KCIC-nya kan? KCIC-nya. Iya. Jadi BLU atau jadi gimana maksudnya? Apa? Jadi BLU atau seperti apa nanti skemanya? Nanti kita atur. Nanti kan Mas belum dikasih ke saya, kalau dikasih saya baru nanti kita ceritain gimana cara mengatasinya. Tapi BLU jadi opsi di salah satu. Waktu itu sempat ada omongan gitu juga Pak sebelumnya. Saya bilang nggak ada. Dan antara Nggak ada, pokoknya dikasih ke saya beresin udah. Pak, soal koperasi sendiri, apakah juga nanti koperasi KDKMP? Kok gue pulang mana? Pak, sebelah sini Pak modelnya. Apa? apa nanti untuk koperasi KDKMP akan disiapkan jadi off taker untuk semua hasil-hasil petani gitu. Nah, kalau seperti itu harusnya KDKMP harusnya punya modal. Kalau itu kan enggak, kalau petani kan suka-suka petani mungkin tergantung siapa yang nawarin bagus harganya kali ya. Tapi yang saya dengar barusan adalah untuk barang-barang bersubsidi akan lewat KDKMP semuanya. Terus KDKMP modalnya dari mana Pak? KDKMP? Kan sudah punya modal. Yang dana desa itu Yang 3 miliar. Ya 3 miliar itu. Untuk pembangunan. Hah? Harusnya nggak ada juga sedikit operasional. Nanti itu kan dia kan pinjam uang ambil uang cukup banyak dari bank, bisa sebagian tergantung mereka. Tapi untuk saya sih kelihatannya modalnya cukup. Karena ambil dari bank aja cukup besar, ada sebagian yang belum dipakai sekarang, jadi harusnya untuk operasional tambahan kalau diperlukan bisa mereka. Tapi itu kan bukan wewenang saya, mereka yang ngatur, saya nggak ngerti. Kalau saya hitung-hitung nggak cukup, gitu kira-kira. Tapi artinya dari yang hal yang dialihkan ke Himbara mungkin bisa dialihkan ke Enggak, kenapa dari Sal? kan Bapak mencairkan Sal ke Himbara kan untuk ini aja, untuk memastikan uang ada di sistem perekonomian sudah. Kalau KDKMP kan kewajiban saya adalah membayar cicilan pinjaman KDKMP ke bank-bank Himbara kan, cicil 6 tahun, clear jadi sudah di situ. Resiko saya terbatas sekali karena sebagian kan dicicil dari uang dana desa 2/3 dari dana desa masuk itu. yang dipotong dari TKD itu ya Pak? Oh, enggak. Kok TKD dana desa? dana desa itu. Desa. Apalagi tadi di DPR saya ditanya tuh apakah pindahin uang ke itu sesuai dengan yang Himbara itu dari BI ke Himbara tahun ini katanya peraturan dirubah. Ternyata saya cek enggak dirubah, jadi enggak ada masalah itu. Jadi masih saya bisa lakukan itu ke Himbara. Itu kan hanya cash management aja, tanpa harus dapat persetujuan DPR. Berarti tadi DPR salah dong Pak. Saya kan dia bilang saya udah rubah, saya nggak lihat langsung kan. Begitu udah saya keluar, oh aturannya masih seperti itu untuk cash management boleh. Ya, oke. Pak, soal utang dong, Tentang apa? utang negara lah yang udah lewat dari 8.000 Kenapa? triliun. Kan saya bolak-balik jelasinnya. Orang itu dilihat dibanding dengan size ekonominya kan. Sama dengan kalau satu perusahaan misalnya penjualannya 1.000, satu lagi 10.000. Misalnya dua-duanya pinjam sama 1.000 perak pinjamnya. Yang 1.000 kan debt to ininya 1. Kalau yang itu masih 1/10. Jadi yang 1/10 aman kan gitu kira-kira. Jadi kita selalu bandingkan dengan size ekonominya. Jangan nominalnya aja. Jadi kita kalau dipakai di fiskal itu kan di bawah 60, harusnya di bawah 60%. Kita masih 40%, jadi masih jauh dari ini ya. Itu ukuran dari kesinambungan utang.
yang memakai standar yang paling strict di dunia, Maastricht Treaty itu. Sedangkan negara-negara sana udah melanggar semua sekarang kan. Amerika 100% lebih, Singapura 175, Jerman 60-an lebih, Jepang 275, tinggi-tinggi. Jadi kita masih amat prudent dari sisi itu. Jadi kalau nanti insya Allah pada saatnya bisa ke sana. Pada saatnya bisa aja nanti penyalurannya di Koperasi Desa Merah Putih. Ya, yang penting kan sekarang infrastrukturnya dipersiapkan dulu. Targetnya kapan Mas? Ya pokoknya selama sudah mulai beroperasi, ya kita akan coba mulai pelan-pelan ya secara bertahap itu kita coba. Kalau update-nya yang nanti tanggal 20 Juli itu kan ada BLT, bansos yang akan dicairkan. Nah itu ada beberapa yang udah keluar kan Gus. Sekarang ini triwulan 2 sekarang udah jalan. Oh. Ini sekarang triwulan 2 udah jalan. Mungkin nanti di triwulan ketiga atau di triwulan keempat ya. Tergantung nanti lihat kesiapannya. Tapi pada dasarnya ke depan memang bansos bisa disalurkan di Koperasi Desa Merah Putih. Dengan begitu warga lebih dekat ya, bisa mengambil uangnya atau sekaligus membelanjakan nanti di Kopdes Merah Putih. Ya? Oke. Gus, makasih ya Gus. Memang secara kualitas memenuhi standar dan sebagainya itu silahkan dilakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Kemenkeu dan sebagainya. Dan yang poin paling penting sebenarnya pada rapat tadi adalah Pak Presiden menugaskan seluruh menteri terkait untuk membantu pimpinan BGN dalam melakukan pembenahan. Itu perintah beliau langsung. Jadi silahkan, ada Kemenkeu lah, ada BPKP lah, ada mana lagi, tadi semualah dikoordinir oleh Menko Pangan. Nah, makanya tadi kan sebenarnya yang konferensi pers biar Menko Pangan saja, karena beliau yang mendapat tugas untuk mengkoordinir proses pembenahan ini. Tapi intinya semua agar membantu program ini karena memang tahu bahwa ini tidak mudah. Poinnya sebenarnya seperti itu. Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di daerah wilayah timur. Silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa 15.000. Silakan dikaji. Jadi Pak Presiden itu benar-benar ingin supaya pembenahannya pun tidak buru-buru gitu. Benar-benar fair. Itu yang saya catat betul, karena buat kami ini kan satu hal yang baik. Maka saya juga sekaligus berpesan nih kepada mungkin melalui media ini ya, untuk semua pihak ya yang mungkin selama ini sering kepada kami bertanya bagaimana dengan SPPG kami, bagaimana dengan ini dengan kami dan sebagainya. Mohon kami memang diberi waktu, karena Pak Presiden juga tadi benar-benar menekankan kami tahu tidak mudah mengambil sebuah keputusan yang akan baik untuk sekian juta orang. Jadi tolong kami, misalnya ada yang WA tidak dijawab dan sebagainya itu karena memang kalau kami jawab terus kapan kami kerja. Jadi Pak Presiden benar-benar tadi memberikan arahan, oke, data silahkan diperbaiki, data penerimaan manfaat, data SPPG, beliau setuju semua diperbaiki data dulu supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar, semua yang mungkin kemarin WA dan sebagainya supaya segera karena Pak Presiden itu memang benar-benar silahkan dikaji. Beliau mendengarkan masukan dari semua peserta rapat yang tadi ada usulan-usulan macam-macam. Dan buat kami sebagai pimpinan BGN itu yang paling senang tuh apa? Perintah beliau kepada seluruh kementerian bantu pimpinan BGN untuk membenahi ini karena kami tahu ini tidak mudah karena melibatkan jutaan penerima manfaat. Tapi betul dia bilang bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji.
Jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Itu pesan-pesan secara umum lah. Tapi poinnya menurut saya itu hal yang sangat baik. Arahan yang sangat jelas untuk kami kemudian nanti bekerja melakukan pembenahan. Oke ya? Dengan pengurangan anggarannya itu berapa, Nah, Bu? itu kan nanti dulu kan masih dihitung dulu berarti kan? Kalau Begitu yang kan? 2 miliar dolar 2 miliar dolar itu benar nggak 2 miliar dolar apa sih? pengurangan anggaran hingga 2 miliar dolar. Yang bilang siapa sih? Berita dari Oh, ya, tanya sama yang bikin berita. Kalau mungkin update Ya, pengurangannya. ya gitulah kira-kira umumnya ya. Bu, update untuk yang melibatkan kantin sekolah itu gimana Bu? Nah, ya intinya termasuk tadi begitu. Salah satu yang penting. Kan kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan itu. Oke? Ya. Ya, termasuk kan bagian itu yang Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.